Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Ngobras sekalian. Siang ini kita kembali bertemu bersama saya, Agus Gombol. Hari ini kembali kita akan kedatangan salah satu tokoh agama dari Persis, tepatnya juga salah satu anggota dari LPUI. Kita kembali akan membahas masalah-masalah tentang toleransi, keberagaman, serta upaya-upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan narasumber kita siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Ahmad Faisal. Muhammad Faisal. Mohon maaf, Bapak Kiai Muhammad Faisal yang sehari-hari adalah Ketua Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi dari Persis. Pak Kiai, mungkin langsung Pak Kiai, bisa dipaparkan dulu Pak Kiai, bagaimana dan kiprah Persis selama ini dalam upaya menjaga kerukunan dan persaudaraan di Indonesia nih Pak Kiai. Silakan. Ya, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahul ladzi la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa terutama saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas takdir Allah. Ini jujur baru nih ke daerah sini. Padahal udah tahu dari dulu ya daerah sini. Jadi wah luar biasa nih. Dan satu kehormatan buat saya nih bisa hadir di BNPT ini, mewakili Persatuan Islam Persis. Tepatnya saya ditugasi diamanahi bidang garapan hubungan antar lembaga dan organisasi. Jadi kalau dibilang kalau Menteri Luar Negeri ada juga sih di Persis itu, hubungan luar negeri ya, hublunek istilahnya. Ini lebih kepada bagaimana membuat hubungan-hubungan dengan kelembagaan, misalkan dengan pemerintah seperti dengan BNPT, ya kan, kita juga dengan Kapolri, dengan Kemendagri seperti itu, dan dengan organisasi yang lain juga. Itu kira-kira batasan tugas saya di PP Persis ini. Dan kalau bercerita tentang Persis, ya subhanallah, seperti yang kemarin mungkin sempat diangkat di grup-grup WA ormas-ormas Islam terutama, Persis baru saja ya diistilahkannya kalau kita milad kali ya. Iya. Walaupun kalau di Persis sebenarnya nggak begitu familiar istilah milad begitu. Karena memang secara historikalnya Persis lahir tanggal 12 September 1923. Ya hanya memang dari semenjak kelahirannya, nah ini mungkin ya sekedar memberikan gambaran tokoh-tokoh Persis itu yang selama ini mungkin dikenalnya Ustadz Hasan Bandung ya, Hasan itu ya. Padahal sebetulnya pendirinya sih bukan beliau kalau Persis itu. Yang mendirikannya itu Kiai Muhammad Zamzam dan Muhammad Yunus di Bandung. Barulah sekitar tahun 1924 itu kan Hasan ya baru datang lah, karena beliau sebetulnya kan berasal dari Tamil ya, dari India. Bukan orang Indonesia dia sebetulnya itu. Nah itu menarik tuh, kemarin saya sempat ini dengan para ahli tekstil di Bandung, karena ada sekolah tekstil di Bandung. Oh di Bandung. Rupa-rupanya dulu udah terkenal itu sekolah tekstil itu, sehingga beliau itu awalnya itu bukan untuk jadi guru di sini, disuruh sama bibinya untuk belajar tekstil di Bandung. Mungkin banyak yang belum tahu ini. Hasan Bandung gitu. Belajar tekstil di Bandung. Oh, beliau orang dari India? Iya, dari Tamil. Oh, untuk belajar tekstil di Bandung. Betul, karena bibinya itu punya pabrik tekstil di Jawa Timur tuh yang gitu. Nah, tapi entah gimana justru beliau tertarik bergabung dengan Kiai Zamzam dengan Kiai Muhammad Yunus itu. Akhirnya ya berkiprah lah di Persis. Setelah tadi kan tahun 23 ya Persis lahir ya kan, beliau tahun 24 kesininya gitu. Tentu setelah berkiprah di situ sehingga menjadi tokoh, dianggap tokoh Persis karena beliaulah yang sangat dominan muncul gitu ya. Nah bahkan pada kesempatan ini juga saya ingin menegaskan kembali gitu ya, kalau bicara NKRI ya kan, itu sebetulnya ya Persis itu udah dari dulu yang ya kalau boleh jujur ya kan,
Muhammad Nasir itu salah satu tokoh Persis gitu kan di awalnya ya kan, walaupun terakhir beliau berkiprah di Dewan Dakwah gitu kan ya. Awalnya di Persis. Nah, termasuk berdua dengan Hasan Bandung itu, jadi berguru kepada Hasan Bandung beliau itu. Pak Nasir itu ketika di Bandung, ketika masih mahasiswa lah gitulah. Nah, itu. Nah, kan beliau itu kan yang kalau kita mau buka sejarah tentang mosi integral itu kan ya, Pak Muhammad Nasir yang mempersatukan kembali Indonesia ya, dan sehingga idiom NKRI itu kan dari beliau. Itu. Nah, sehingga ini yang betul-betul ditanamkan kepada kami itu di Persis dengan dua tokoh ini, ya kan? Pak Muhammad Nasir dengan NKRI-nya. Makanya kalaupun yang lebih berhak mengatakan Indonesia harga mati itu kami. Gitu. Kalau pengen gitu ya, gitu kan ya. Jadi udahlah buat kami juga di Persis itu ya, istilahnya NKRI udah satu hal yang nggak boleh diganggu-ganggu lagi gitulah seperti itu. Nah, yang menarik juga Ustaz Hasan Bandung ini beliau adalah dianggap guru juga oleh Pak Soekarno gitu. Bung Karno. Iya, kan banyak kan kalau nggak salah dalam kumpulan surat-surat dari ND itu kan antara beliau dengan Pak Soekarno, ya kan. Walaupun ya saya juga ingin menegaskan beliau memang sebagai guru Persis pada saat itu terkenal dengan berdebatnya kan ya. Berdebatnya karena memang beliau ingin katakanlah ya kan Islam itu yang apalah ya yang murni lah gitu kan, dikembalikan lagi yang sesungguhnya itulah kalau bicara yang Islam rahmatan lil alamin itu yang murninya gitu. Ya, beliau pengen meneruskan itu. Nah, jadi di situ beliau betul-betul dengan Pak Soekarno itu kan ya, sehingga saya ingin sampaikan juga begini. Ketika Pak Soekarno itu kan, jadi gini, ketika berdebat sih berdebat, tapi selesai berdebat nggak ada sama sekali yang namanya permusuhan gitu loh. Artinya dari awal demokrasi mereka udah pahami banget Pak ya. Betul, berdebat mau habis-habisan gimana. Selepas itu yang diajak debat yang tadi itu diundang makan, diundang itu coba. Sekarang bisa nggak sih ya ada yang seperti itu gitu loh ya kan? Termasuk juga Pak Soekarno kan berdebat soal antara Islam dengan nasionalismenya kan luar biasa itu. Tapi ketika beliau dengan beberapa tokoh yang lain itu ditahan di Bandung kan, di penjara Bance itu, yang sering nengok itu adalah beliau gitu coba. Bayangkan ya kan, di tokoh-tokoh kita dulu tuh luar biasa dalam hal yang seperti itunya. Dan dari sini aja udah bisa kita lihat gitu. Dan itu dilakukan saat Indonesia sebelum kemerdekaan itu Pak ya? Betul, betul. Jadi kalau bicara toleransi, bicara nasionalisme gitu ya, subhanallah, bicara akhlak karimah ya kan, ya tokoh-tokoh Persis sudah mencontohkan dan kami di Persis ya kan samalah mungkin dengan yang lain kepada tokoh kita kan istilahnya manut, ya kan kita tuh pada ya. Pimpinan ya. Betul, menjadikan mereka tuh di samping ya tentunya contoh yang paling utama adalah Rasulullah ya, uswah hasanahnya beliau udahlah nggak bisa ditandingi lagi lah ya kan. Tapi kita kan pengen sosok yang pernah kita lihat juga di sini itu. Artinya itu ajaran Islam sendiri untuk taat pada pimpinan dan itu Pak ya. Betul, betul. Dan itu kita ini kan makanya saya ingin menegaskan juga ya dalam konteks tadi ya, berdebat kan sepertinya ada kesan Persis itu keras kan. Persis itu keras selalu misalkan nggak bisa sama terus pendapatnya misalkan contoh dengan NU lah dan sebagainya. Padahal Masya Allah nggak ada masalah. Saya dengan Kiai Said Agil Siroj, makanya saya paling sering ini dengan beliau kan. Kalau beliau suka ngomong misalkan Wahabi beginilah ya, terus contoh misalkan yang jenggotnya panjang kalau nyebut ke saya kalau kecuali ini enggak katanya. Kalau yang ini enggak katanya. Kalau konteks kekinian sekarang Pak Kiai, peran Persis dengan segala macam problema kebangsaan kita sekarang ini Pak Kiai. Anggapan Pak Kiai kayak bagaimana Pak? Ya itu tadi, karena kita tetap dengan hitah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita dulu, itu tetap kita jalankan sekarang. Dan itu kita sering mengingatkan di antara kita. Ketika ada sesuatu yang keluar dari itu gitu loh, ya kan? Ya kan, walaupun dengan skala plus minusnya lah ya kan, tokoh-tokoh kita juga ada ya plus minusnya gitu. Ya sehingga apa yang sudah ditanamkan dulu, ya tetap masih kita pegang sampai sekarang. Jadi ya, contoh lah, tadi saya bawa buku-bukunya, ya kan? Buku-buku yang ditulis oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Persis, Kiai Haji Aceng Zakaria. Buku-bukunya itu kalau boleh dibilang ya, kalau istilah anak muda sekarang, melankolis. Isinya misalkan, beliau tuh ada buku yang apa ya, soal hati misalkan kayak gitu-gitu, ya kan? Nggak ada sama sekali bukunya yang misalkan gitu kan ya, penegakan gitu, nggak ada. Tapi kalau dalam soal kajian-kajian biasa kan biasa aja, yang namanya ilmiah gitu kan tuh biasa ya kan. Tapi apalagi kalau dengar
ceramah-ceramah beliau. Waduh, udahlah. Nggak ngelihat yang namanya misalkan jadi sosok yang garang atau gitu. Enggak, beliau itu luar biasa kebapaannya dan lain sebagainya. Bahkan beliau menulis ada satu buku Al-Hidayah. Nah itu konon katanya ya. Jadi beliau tuh unik. Makanya saya nggak bawa tadi sih ya, ada buku biografi beliau. Jadi keteladanan beliau itu apa? Beliau itu latar belakangnya NU. Kalau perlu tahu, iya. Dari pesantren-pesantren NU, keluarga NU beliau itu. Itu loh. Nah beliau terus belajar gitu. Makanya sekarang beliau di Garut itu sama ulama-ulama NU ya dianggap guru. Gitu loh. Beliau ketua umum Persis gitu loh ya kan. Karena apa? Ketika berdebat, ini ada satu kejadian lucu misalkan ya. Kalau beliau tuh bisa berdebat misalkan, yang menurut misalkan, oh ini dalilnya nggak kuat gitu kan ya, kalau menurut umumnya. Tapi kalau beliau yang menjelaskan, ini dalil bisa jadi kuat. Gitu. Pak Kiai, kan ilmunya kan luar biasa. Gitu. Itu kan sudah dilakukan oleh Persis. Selama ini kan konvensional masih Pak Kiai. Maksudnya lewat buku, lewat dakwah. Betul. Sementara sekarang ini kan masalah bangsa kita itu kan di digital Pak Kiai, online. Betul. Gimana mungkin upaya Persis untuk menyosialisasikan dakwah-dakwah tersebut melalui dunia maya ini Pak Kiai? Oh iya, iyalah. Ya, penting kan kita kan selalu dunia maya dijubli berbagai macam yang menggunakan kendaraan agama untuk melakukan tindakan-tindakan seperti radikalisme itu Pak Kiai. Iya, makanya kita juga sudah mengantisipasi itu, ya. Seperti misalkan kita sekarang punya Persis TV, ada Persis TV, ya kan? Nah, melalui media Persis TV itulah kita juga mendakwahkan. Dan isi daripada dakwah-dakwahnya luar biasa. Misalkan soal sosialisasi kita punya yang namanya Dewan Hizbah di Persis itu. Sebenarnya ini yang tertinggi dia, karena di situ berkumpul ulama-ulamanya. Fatwa-fatwa hukum gitu ya. Kalau di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih seperti itu kan. Ini ada Dewan Dakwah, Dewan Hizbah. Nah itu biasanya di TV itu kita sosialisasikan hukum fatwa-fatwanya kita ini kan. Yang semua ya subhanallah. Termasuk masalah-masalah umum gitu loh ya kan, masalah-masalah kenegaraan itu yang setahu saya sejauh ini lurus, yang nggak ada sesuatu yang bertentangan gitu ya, termasuk misalkan terakhir masalah vaksin gitu kan ya. Masalah vaksin kita mengiyakan selaras dengan MUI ya kan, bahkan kita juga ngundang dari praktisi-praktisi kesehatan gitu. Itu medianya kita gunakan Persis TV ada website kita juga persis.or.id gitu kan. Itu ada juga Pak Kiai. Termasuk ada majalah yang sampai sekarang tadi saya serahkan tuh ke Pak Sujatmiko tuh. Majalah Risalah. Itu dari tahun kalau nggak salah dari tahun 30 apa 40. Oh, sudah ada majalah itu? Oh iya. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih bertahan itu yang kita upayakan untuk sekarang kan yang namanya majalah-majalah dalam bentuk ini udah banyak. Iya, udah banyak. Kan? Konvensional dan bisa digital juga. Nah, itu kita combine, ada digitalnya. Bahkan sekarang kita membolehkan di pimpinan-pimpinan wilayah seluruh Indonesia mereka mencetak sendiri di sana gitu loh. Supaya nggak perlu harus kirim-kirim lagi gitu kan. Walaupun tetap kita cetak yang dalam bentuk ininya. Itu salah satu yang ininya juga udah kita inikan lah. Sudah dilaksanakan itu Persis. Insyaallah. Gini Pak Kiai, menyikapi kondisi terakhir Pak Kiai, penyerangan ulama, terus ada kasus mimbar di masjid dibakar Pak Kiai. Pendapat Pak Kiai gimana Pak Kiai? Ya, kami di pimpinan pusat Persis selalu lebih mengedepankan tabayun dulu. Ya. Sebelum katakanlah mengeluarkan semacam statement dan lain sebagainya. Karena kan yang namanya berita sekarang juga kan belum tentu benar gitu loh. Seperti itu, makanya tabayun kita dahulukan gitu loh. Dan kita lebih mengedepankan bagaimana itu proses hukum yang itunya aja yang lebih kita inikan. Dan selalu ketika ada peristiwa yang seperti itu juga kita selalu mengingatkan kepada khususnya lah ya jamaah kita untuk tidak mengambil tindakan sendiri, untuk sabar menghadapi masalah yang seperti ini, hati-hati dengan provokasi dan lain sebagainya, seperti begitu. Yang jelas kita tidak membolehkan ada tindakan yang dilakukan sendiri yang seperti itu, nggak boleh lah kita ini kan. Karena ya selama ini juga alhamdulillah di samping dengan BNPT, kami juga dengan Kapolri itu kan punya kerjasama yang baik gitu ya. Kemudian dengan Kemendagri gitu kan ya. Bahkan
2 tahun atau 3 tahun yang lalu Persis termasuk yang mendapatkan award itu kan, emas dari Kemendagri itu, ya itu yang seperti itu. Ya tentunya ini kan nggak semata-mata dikasih begitu aja kan, melihat apa yang kami lakukan. Jadi dalam menghadapi masalah-masalah yang seperti itu, insya Allah kita mengedepankan tabayun lebih dulu daripada mengambil tindakan-tindakan, apalagi nggak kita inginkan lah ada tindakan-tindakan yang sifatnya misalkan ya nggak tahu ya, ada yang reaktif lah Pak Kiai ya, janganlah. Enggak, ya kan. Terus gini Pak Kiai, sebentar lagi kan kita 30 September seperti yang ketahui 65 ada peristiwa bersejarah di Indonesia Pak Kiai, dimana tentang Pancasila dalam melawan ideologi yang ingin merusak ideologi negara kita dengan ideologi transnasional. Betul. Yang macam-macam Pak Kiai. Apa pendapat Pak Kiai dalam tentang Pancasila ini Pak Kiai? Iya, kalau bicara Pancasila kan tadi saya udah katakan ya kan, kami punya prinsip mengikuti orang tua kita dulu, tokoh kita dulu dalam konteks NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu kan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, nggak bisa dipisahkan begitulah ya kan. Jadi kalau udah bicara NKRI ya udah bicara Pancasila juga ya kan, itu satu hal yang memang sudah menjadi kesepakatan bahwa dasar negara seperti itu. Hanya mungkin dalam konteks penterjemahannya ya kan, aplikasinya yang itu kan mungkin kalau dari kacamata ormas Islam bagaimana itu betul-betul ya kan diterapkan atau dilaksanakan dengan baik. Misalkan mulai dari Pancasila, sila pertamanya ya kan, kata konon sekarang anak-anak sekolah aja kadang-kadang lupa Pancasila. Masya Allah, gitu kan. Tapi kami sih di pesantren kita ajarkan itu ya kan, yang namanya Pancasila itu jangan sampai nggak bisa lah nyebutin dari sila 1 sampai sila kelima, ya kan? Masya Allah, itu aduh, Masya Allah, tetap harus kita ini kan. Bahkan ya kami mencoba untuk ya itu tadi misalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu jelas ya kan bagi kita, bagi kami umat Islam gitu kan ya. Wah ini berarti melaksanakan ibadah dengan baik gitu kan ya, seperti itu. Apalagi soal akidah barangkali yang harus memang buat kita kan ya, akidah itu harus yang kita ini kan. Menerjemahkan seperti itu yang tentunya juga dalam konteks aplikasi kenegaraan ya kita melihat lagi dalam konteks yang seperti itu. Nah sehingga kalau hubungannya dengan September itu, ini ya bagi kami juga di Persis kalau bicara PKI udahlah itu satu hal yang ya kan nggak boleh tawar-menawar lagi soal PKI, itu udah betul-betul dikubur habis gitu kan ya, karena bicara Pancasila kan juga ya kan mereka yang pernah mencoba untuk mencederai Pancasila lah katakanlah itu, karena kesepakatan banyak ya kan orang kan seperti itu. Ini tentunya harus kita jaga yang seperti itu. Jadi kalau momentum September ini ya tetap kita juga ya kan melihat kondisinya seperti apa. Momentum gitu. Juga untuk melawan ideologi transnasional itu Pak. Oh iyalah, apa saja yang ingin dalam konteks ya kan kenegaraan yang seperti ingin merusak itu, Indonesia Pak Kiai ya. Betul, iya. Terus kedepannya Pak Kiai, harapan mungkin generasi muda tentang Pancasila, tentang segala macam, gimana caranya agar Indonesia ini kembali menjadi negara yang rukun, aman, damai, dan sejahtera Pak Kiai. Ya makanya kita kalau dari namanya Persatuan Islam gitu, kita berupaya untuk mempersatukan gitu loh. Jadi pengennya kita mempersatukan. Jadi jangan selalu melihat yang bedanya aja. Sebetulnya yang bedanya itu sedikit. Itu kan ya. Baik kita dalam konteks beragama, dalam konteks bernegara. Kenapa sih harus dibesar-besarkan yang beda-bedanya aja gitu loh ya kan? Ya. Banyak yang samanya gitu loh ya kan? Betul. Iya ya kan? Artinya perbedaan itu keniscayaan bagi Indonesia. Justru perbedaan harus kita jadikan kekuatan untuk membangun Indonesia Pak ya. Yang saya bilang tadi, boleh secara ilmiah kita mau ribut, tapi setelah itu udah dong gitu ya kan? Nggak harus jadi permusuhan, nggak harus jadi akhirnya di belakang saling itu. Wah itu satu hal yang jelas kalau bicara contoh Rasulullah nggak seperti itu, Rasulullah juga ya kan. Nah itu jadi dalam hal perbedaan silahkan gitu kan ya. Tapi ya nggak harus yang bedanya yang dibesar-besarkan. Masih banyak yang sama aja kok. Kami juga dalam konteks misalkan ya kan, misalkan ya soal akidah, ibadah gitu kan ya. Memang kan ada perbedaan-perbedaan. Itu juga keniscayaan, ya kan? Jangankan di periode kita sekarang, di periode awal-awal aja kan ya. Sepeninggal Rasulullah perbedaan itu sudah ada, apalagi kesininya. Tapi kan mereka luar biasa menyikapi perbedaan itu. Itulah ya kan. Makanya saya bilang tadi, dengan NU, dengan Muhammadiyah, nggak perlu dengan, termasuk juga kan tadi dengan partai, dengan PDIP gitu. Ya kan saya tadi bicara bahwa PDIP juga saya baru lihat kemarin, setiap kali ada acara resmi mereka itu terpampang di ada semacam backdrop gitu ya. Itu guru-gurunya Soekarno
Nah, salah satu di antaranya termasuk juga Kiai Ahmad Dahlan, ya kan? Siapa tokoh Wahid Hasim, termasuk juga Hasan di situ. Ya, nah ini kan yang berarti kan mereka bergurunya Pak Soekarno ini menganggap itu guru. Dan ini oleh PDIP juga di ini kan berarti kan ya kan nggak ada masalah dengan hubungan-hubungan yang seperti itu. Termasuk kami juga biasa aja dengan partai-partai seperti itu dalam rangka menjaga silaturahim. Dalam rangka tadi, ayo deh gitu ya kan untuk negara ini kita sama-sama gitu loh ya kan. Tapi intinya moderasi beragama harus terus ditingkatkan Pak Kiai. Oh iya. Baik yang sama-sama kita sesama Islam dan sama agama-agama lain harus terus. Oh iya kan jelas yang namanya la ikraha fid din itu kan ya. Bagi kita juga nggak boleh biarkan aja mereka dengan agama mereka ya kan. Mereka mengakui agama dia yang benar gitu kan, tapi kita asal jangan dibilang mereka kontroversi bilang oh semua agama benar ya harusnya siapa yang bilang gitu kan. Gitu kan. Kalau kita mengatakan agama Islam yang benar, yang lain juga mengatakan silakan seperti itu hak masing-masing kok, tapi jangan harus juga nanti saling menyalahkan satu dengan yang lain dan akan berbuntut juga misalkan jadi itu yang nggak pasnya itu loh gitu loh. Kenapa harus jadi ramai, jadi ribut gitu kan ya. Nah, itu kita juga udah ada kan Pak Kiai. Waduh, Masya Allah. Ya kan? Al-Firun kan kayak gitu kan Pak Kiai. Nah, baik mungkin terakhir Pak Kiai, mungkin harapan buat generasi muda di Pak Kiai. Gimana harus generasi muda itu harus kayak gimana untuk membuat kita ini agar lebih baik Pak Kiai. Ya di Persis sendiri juga kan ada yang namanya lembaga otonom kita. Ya. Jadi Persis, kemudian ada Persisri buat ibu-ibunya gitu kan ya. Ada pemuda Persis buat anak mudanya. Ada pemudi Persis gitu kan buat yang wanitanya. Ada juga Hima himpunan mahasiswanya, ada Himi himpunan mahasiswi. Nah, itu juga dalam konteks regenerasi itu ya kan. Estafeta kepemimpinan dan kami juga menekankan kepada mereka sama dengan apa yang kami lakukan sebagai orang tua gitu loh. Jadi ya jelaslah kepada mereka juga kita pesankan ya tetap hitah Persisnya mereka jaga gitu kan ya. Tapi juga harus tahu juga ya kan dengan siapa kita berhubungan, dengan siapa kita berkumpul dan lain sebagainya gitu ya kan. Jadi modernisasi tetap harus dikedepankan gitu kan ya. Keislaman juga harus dijaga gitu kan ya. Dan yang lebih penting lagi adalah tadi bagaimana kita sama-sama nih gitu loh ya menjaga negara inilah supaya aduh Masya Allah ya kan jangan sampailah ya terjadi seperti negara-negara lain. Udahlah enak kita tenang di sini. Siap. Seperti itu aja sih pesan-pesan kita. Simple aja lah kan anak muda sekarang. Silahkan mereka dengan semangat mudanya yang luar biasa ya kan. Tapi salurkan ke arah yang benernya yang gitu positif, loh ya kan. Ya. Yang positifnya gitu loh ya kan. Ya sama lah kita dulu juga pernah muda gitu. Jadi jangan juga mereka dimusuhkan nggak boleh begini biarin aja lah. Tapi tetap kita jelaskan kepada mereka seperti apa harusnya nanti. Siap, terima kasih Pak Kiai atas pernyataan yang luar biasa. Amin. Oke, demikian Sobat Ngobras perbincangan kita dengan Pak Kiai Muhammad Faisal. Banyak sekali yang kita dapat dari perbincangan siang hari ini, pertama penguatan kita untuk memperkuat Pancasila kita sebagai ideologi bangsa, kemudian menyikapi perbedaan adalah keniscayaan di Indonesia. Justru perbedaan harus kita jadikan sumber kekuatan untuk menjadi Indonesia menjadi negara yang lebih baik, aman dan makmur. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.